Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bicara Kawanua. Kita lanjutkan perbincangan kita ya mengenai isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju Jilid 2. Pak Daniel tadi dikatakan bahwa belakangan ini atau terlihat ya begitu Pak Jokowi mendekati kekuatan Islam. Seperti itu yang nampak Pak ya? Ya, betul sekali. Jadi belajar pengalaman dari Pilkada DKI ya, maka tentu faktor ini sangat menjadi perhitungan. Apalagi sudah ada rumors bahwa ada kaukus dari partai-partai Islam yang akan mencalonkan salah satu orang untuk menjadi presiden. Tapi menurut saya sangat sulit ya, belajar sejarah pergerakan politik Islam di Indonesia agak sulit kalau partai politik Islam itu akan bergabung dan mencalonkan salah satu orang untuk menjadi presiden. Jadi saya kira partai-partai Islam tetap akan merapat di koalisi besar, koalisi nasional, dan itu juga akan menjadi kunci untuk apakah menarik untuk kita bahas ke depan, apakah presiden itu bisa 3 periode ya, meskipun signal kuat PDIP menolak, Presiden Jokowi menolak, tapi saya juga membuka peluang ya. Saya memberi contoh yang paling menarik adalah pada saat kunjungan Presiden Jokowi ke NTT ya. Jadi ada seorang pemuda yang berteriak untuk Presiden Jokowi 3 periode, langsung diberikan jaket langsung oleh Presiden. Saya kira ada tanda bahwa memang Presiden Jokowi bisa menerima itu. Nah, ini juga menarik untuk kita lihat. Nah, kalau itu terjadi maka PDIP akan sangat menjadi kunci ke depan untuk bisa menjadi pengusung utama dan menarik partai-partai yang lain. Baik, Pak Jerry bagaimana, ada tambahan Pak? Iya, yang menarik bagi saya itu soal tadi disentil oleh Bung Daniel itu soal representasi NU dan Muhammadiyah ya. Saya kira ada kebutuhan itu ya. Kalau kita lihat perkembangan politik ya atau dinamika politik kita itu memang nuansa itu kan kuat sekali ya. Jadi agamanya masih susah ya dipisahkan, ya, agama dan politik. Agama itu kuat. Betul, jadi memang ada kepentingan politik Jokowi juga untuk akomodatif terhadap dua organisasi besar ini ya, dalam rangka meredam meredam atau menghadapi radikalisme ya, kelompok-kelompok radikal, dan saya kira juga dalam konteks meminimalisir politik identitas yang memang jadi sesuatu yang sering ya menjadi persoalan dalam politik Indonesia. Nah, selama ini sebetulnya dua organisasi besar ini merasa tidak terwakili ya. Meskipun ada banyak orang NU di kabinet dan ada beberapa orang Muhammadiyah di kabinet, tapi ada sedikit perasaan bahwa itu bukan representasi organisasi, tapi itu representasi politik. Nah, saya kira ini kita akan lihat apakah itu akan terakomodir secara langsung ya melalui kader-kader yang mereka atau orang-orang yang mereka usulkan, atau sebagaimana cara Jokowi dalam reshuffle yang pertama atau pembentukan kabinet awal. Orang-orang Muhammadiyah itu diambil dari representasi partai politik, begitu juga orang-orang NU. Misalnya, ini yang kita lihat ya, cara Jokowi mengakomodir dua organisasi besar itu kan dengan cara seperti itu, yang ternyata dalam pengalaman lalu itu dianggap kurang memuaskan ya, kedua lembaga ini, karena itu tadi rasanya masih belum terwakili secara langsung ya, meskipun orang-orang Muhammadiyah dan NU di kabinet itu banyak sebetulnya kalau kita mau lihat satu persatu ya. Nah, yang menarik yang kedua bagi saya juga adalah bagaimana melihat 2024 sebagaimana yang tadi Bung Daniel kemukakan. Nah, kan kalau kita sebetulnya selalu mendorong sebaiknya menjelang pemilu begitu, menteri-menteri itu jangan terlalu banyak dari partai politik. Ini berkaitan dengan komposisi ya. Kalau sekarang ini kan 60-40 ya, 60 dari partai politik, 40 dari kalangan profesional. Nah, biasanya menjelang pemilu itu orang-orang partai politik itu tidak, yang menjadi menteri ya di kabinet, itu biasanya tidak fokus terhadap program lagi dan kerja ya. Dia lebih fokus pada konsolidasi partai ya, khusus untuk
kepentingan pemenangan pemilu menjelang pemilu, pemenangan menjelang pemilu. Itu biasanya ya. Nah, makanya kalau kami itu selalu dorong sebaiknya orang-orang partai politik itu lebih sedikit kalau kita bicara komposisi, karena kecenderungan seperti tadi tidak akan efektif pemerintahan bekerja, apalagi 1 atau 1,5 tahun menjelang pemilu kalau kabinetnya itu gemuk atau banyak dari kalangan kader partai politik gitu. Jadi ini berdasarkan bagaimana Pak? Berbanding terbalik, makin banyak kader partai politik yang nampaknya akan diakomodir begitu Pak? Yang tadi Bung Daniel bilang, memang politik akomodatif Jokowi sekarang menjadi kuat ya. Mungkin ini karena menjawab realitas atau dinamika politik kekinian ya, yang memang mengharuskan dalam tanda petik Presiden melakukan politik akomodatif itu. Jadi akomodasi terhadap partai politik dan akomodasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang punya kekuatan mempengaruhi opini publik ya, seperti Muhammadiyah dan NU ya. Kalau kita lihat ambil contoh misalnya PP tentang minuman beralkohol itu kan sebetulnya dicabut juga oleh Jokowi karena resistensi dari 2 lembaga besar ini. Jadi memang situasinya begitu ya. Jadi hampir sulit bagi presiden kalau tidak melakukan politik akomodatif. Nah, apalagi kalau tadi dia punya kepentingan untuk 3 periode yang kasih kaos atau kasih jaket di NTT itu kan gitu. Jadi akomodasi politik di parlemen akan makin penting bagi Jokowi ya. Baik, saya ingin ke Pak Toar tanggapannya mengenai politik akomodatif Pak Jokowi. Ya, memang realita politik di Indonesia kita tidak bisa hindari dengan fakta-fakta tersebut, karena kekuatan moral itu, moral force itu dari lalu-lalu juga dijadikan political power. Kita bisa lihat itu ketika masuk suksesi Pilpres di 82 juga bagian dari akomodasi kekuatan moral yang akhirnya itu menjadi kekuatan politik atau political power. Dan pendekatan politik akomodatif ya selama ini juga tercermin kalau kedua lembaga kekuatan moral terbesar tadi itu biasanya ada satu di Kementerian Agama, satu di Kementerian Pendidikan. Yang saya cermati seperti itu. Jadi tidak tertutup kemungkinan penyatuan 2 kementerian, penggabungan sebagian fungsi ya, karena memang kalau Ristek itu sudah dan khusus untuk riset dan inovasi baru kan, jadi hanya sebagian urusan dari Kementerian Ristek yang digabungkan. Bisa saja ini masuk figur-figur yang dengan pendekatan selektif kualitatif tentunya. Kan pendidikan saya pikir sama halnya juga di bidang keagamaan, tentu ada kadar-kadar tertentu yang jangan sampai terjadi resistensi, karena ini cukup sensitif kan di 2 institusi ini. Jadi itu sah-sah saja, wajar-wajar saja, tinggal tergantung filter apa yang dipakai agar bisa dipertanggungjawabkan ke publik, karena sekarang kan semua kebijakan seringkali terukur lewat pendekatan survei, bagaimana penerimaannya, kinerja juga untuk dilakukan evaluasi juga dilakukan lembaga survei. Jadi ini eranya sudah kita tentu ada pada era yang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap harus beradaptasi dengan kondisi tersebut, termasuk di dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Karena opini bisa dibangun lewat rilis-rilis dari lembaga-lembaga tersebut, manakala kita langkah-langkah kontroversi gitu. Pasti opini terbentuk, kepercayaan publik akan menurun. Itu relasinya seperti itu. Ya. Saya pikir kalau dari sisi tadi politik akomodatif, saya sependapat itu tidak terlepas dari pendekatan 2024. Ya. Pasti itu akan menjadi pertimbangan. Terima kasih. Pak Jokowi kelihatannya mau menyenangkan banyak pihak begitu ya belakangan ini. Ada juga yang berpendapat bahwa memang kabinetnya lebih gemuk dari Cina ya kita ini.
Ya, gimana Pak? Mengajak semua kekuatan untuk bersama-sama menghadapi persoalan bangsa, bukan menyenangkan. Ini persoalan tanggung jawab, bukan persoalan merangkul begitu Pak ya. Ya. Baik. Mengajak, merangkul untuk bersama-sama. Kinerja yang jelas. Berarti Pak Jokowi mengurangi musuh maksudnya, biar tidak ada. Ya, itu bahasa sederhananya. Tapi bahasa itunya tentu yang bisa dicerna semua kalangan, mengajak semua kekuatan untuk sama-sama memikul beban tanggung jawab untuk masuk dalam atau mengawal proses pembangunan, supaya jangan menyalahkan satu pihak. Itu yang namanya gotong royong. Wacana 3 periode, kalau ada politik akomodatif pasti itu core satu suara. Kalau amandemen itu ada di parlemen, ada di MPR. Masih ada satu kekuatan yang belum terajak dalam barisan kabinet yang sedari awal menjelang Pilpres kedua sudah terang-terangan mendukung Pak Jokowi, tapi masalah internal partai yang masih dikonsolidasi sehingga belum ada dalam barisan. Nah, kali ini itu sudah dihembus-hembus, sudah mulai ditiup media. Nah, kalau ini masuk, ya bisa saja wacana-wacana tadi bisa lebih lancar lah, dan bisa memprotek usulan-usulan yang mengganggu lainnya. Kalau kita mau amandemen, seringkali yang dikhawatirkan yang gangguan-gangguan tadi, aspirasi-aspirasi yang sebenarnya tidak disemangati dengan satu itikat politik yang sebenarnya bisa menyejukkan. Kadang-kadang justru ada ide-ide kontroversi yang masuk, seperti yang lalu pada amandemen pertama, ada yang harus dipending sampai pada tahapan keempat atau tahapan ketiga baru disetujui, padahal itu sudah digulirkan pada tahapan awal. Baik, menurut Pak Toar tidak menyenangkan banyak pihak, tapi mau merangkul begitu ya, sampai melantik juga beberapa jabatan wakil menteri kan. Karena memang ada yang bilang, ada artikel yang bilang kita ini kementeriannya lebih gemuk dari Cina bahkan, yang hanya punya 22 menteri. Pak Daniel bagaimana tanggapannya? Oh iya, memang kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, kita memang sangat gemuk ya, karena memang dari awal ya, karena politik akomodatif ini kan memang dilakukan oleh SBY ya, jadi dan diteruskan oleh Joko Widodo. Jadi untuk bisa meneruskan kekuasaan, maka siapapun presidennya akan merangkul lebih banyak. Tapi memang kalau kita melihat reshuffle kali ini, memang Presiden Jokowi memang sulit ditebak dan sulit diduga ya, apakah pengangkatan menteri ataupun reshuffle ya. Seperti dia memilih Prabowo dan Sandiaga masuk, itu kan dalam sejarah hanya di Indonesia ada seorang calon presiden lawannya, rival utamanya itu bisa masuk di kabinet ya. Itu sangat bisa diterima itu. Oleh karena itu reshuffle kali ini juga akan banyak. Itu makanya mengurangi musuh, Pak. Betul. Tapi memang itu pendekatan 2024 karena memang kalaupun tidak terjadi 3 periode, bisa saja PDIP itu akan kawin dengan Gerindra, atau bisa juga nanti berharap Gerindra akan mendukung amandemen. Jadi opsi Jokowi Prabowo itu terbuka luas di 2024, dan juga kalau perkawinan PDIP Gerindra, maka Prabowo Puan itu juga akan menguat dan akan menjadi opsi-opsi terbuka untuk 2024. Jadi proses reshuffle apakah tahun ini tahun depan, saya kira ujung muaranya tetap pertarungan di 2024 yang akan berusaha untuk mengurangi rivalitas. Jadi kita belajar Pilpres 2014 dan 2019 itu jangan sampai terjadi lagi ya, kampret dan kecebong jangan terjadi lagi. 2024 itu satu suara lah. Kalau hanya satu calon ya udah satu calon saja supaya aman dan damai lah untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Tapi bukannya kalau cuma satu katanya kurang demokratis begitu, Pak? Ya saya kira itu pilihan juga, karena kalau belajar itu pertarungan Pilpres 2014, 2019 itu kan menghabiskan energi yang luar biasa ya. Jadi pertarungannya itu sampai ke akar rumput, dan yang rugi itu memecah belah bangsa begitu ya. Betul sekali. Saya kira para pemimpin kita akan memikirkan itu supaya tidak terjadi lagi. Jadi opsi yang dua tadi yang
yang saya sebut itu sangat terbuka. Baik. Oke, kita hampir sampai di penghujung acara. Yang terakhir, saya ke Pak Toar terlebih dahulu. Pak Toar, harapannya jika seandainya Pak Oli Dondo Kambe menjadi menteri nanti, tidak tahu di jabatan apa, silahkan Pak. Ya, tentu itu jadi kebanggaan karena dalam deretan menteri Pak Jokowi kita belum menempatkan putra daerah kecuali di Wamen ya, anaknya Bung Teo Sambuaga. Ya. Dan kalau Pak Oli dipercayakan, tentu itu menjadi kebanggaan tersendiri. Dan harapan kami kalau toh mau dipercayakan tentu di Kementerian Investasi, agar ada keuntungan yang bisa didapatkan secara langsung bagi daerah, karena beliau itu tahu persis, beliau yang mempersiapkan infrastrukturnya. Ya. Untuk selanjutnya beliau yang nanti akan ikut membantu mendrive dari sana. Di samping tentu gubernur pengganti beliau sudah sangat paham apa yang diinginkan oleh pemimpin sebelumnya. Ini kan baru berandai-andai, jangan langsung nanti potong, dibikin klip-klip terus di-publish seakan-akan yang berkuasa sudah bukan beliau. Jadi karena sudah senafas sekian tahun, sudah lebih memahami apa maksud dan keinginan, termasuk hal-hal yang perlu disiapkan. Karena itu syarat. Siapapun menjadi menteri, tapi kalau daerah tidak siap secara infrastruktur, tentu buat apa kita mau datangkan investasi kalau cost-nya terlalu besar dibandingkan dengan mereka masuk di wilayah yang tinggal running gitu. Dan sekarang kita sedang menyiapkan segala sesuatu terkait dengan masuknya atau berbondong-bondongnya para investor yang akan masuk, terutama dari Singapura. Sudah banyak yang menyatakan komitmen untuk masuk. Kita sudah survei, sudah lihat lahan dan lain sebagainya. Baik Pak Toar, terima kasih. Jadi pada intinya Pak Oli mau jadi menteri pun jadi kebanggaan untuk kita di Sulawesi Utara. Untuk infrastruktur investasi di Sulawesi Utara kita sudah siap, dan untuk wakil gubernur yang nantinya menjabat sebagai gubernur sudah mumpuni juga Pak ya. Yang terakhir Pak Jerry, silakan closing statement. Ya, saya kira reshuffle kali ini kita berharap ada impact yang langsung ya dalam konteks pembangunan di Sulawesi Utara, dan salah satu yang bisa mempercepat itu dengan tentu masuknya katakanlah orang Sulawesi Utara di jajaran kementerian. Nah, saya kira peluang paling besar itu ada di Pak Gubernur kita ya, Bung Oli Dondo Kambe. Soalnya ya apakah dia mau atau tidak, dan akan sangat tergantung dari Presiden Jokowi. Kita berharap dengan begitu proses pembangunan di Sulawesi Utara itu akan berkelanjutan dan makin lancar dan makin baik, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan penyiapan infrastruktur lain ya, yang menjadi daya dukung bagi upaya daerah kita itu masuk kepada level yang lebih tinggi gitu ya, dalam konteks kemajuan di daerah gitu. Jadi ini yang kita harapkan, dan kita mendorong ya supaya proses reshuffle ini tentu mengedepankan substansi ya, tidak terlalu kuat kepentingan politik di balik itu, apalagi kalau itu masuk kategori pragmatisme politik ya. Itu akan menjauhkan pencapaian visi misi Jokowi kalau orang-orang yang seperti itu yang direkrut. Kita butuh orang yang profesional, setia dan patuh terhadap visi misi presiden ya, bukan visi misi sendiri, dan punya track record baik supaya tidak berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Baik. Saya kira itu. Nah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Jerry, Pak Toar, dan juga Pak Daniel atas waktunya. Sukses selalu. Terima kasih. Ya. Salam sehat semua. Bye-bye. Ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pemirsa di Bicara Kawanua edisi kali ini. Kami sebagai masyarakat Sulawesi Utara berharap yang terbaik saja, yang pasti pembangunan akan makin baik ke depannya, infrastruktur tetap berjalan, Pak Gubernur jadi menteri ataupun tetap jadi gubernur,
Kami hanya berharap yang terbaik untuk Bumi Nyur Melambai. Saya Regina Mangkei pamit undur diri. Kawan Wa TV, Torang PTV, sampai jumpa.